Selamat datang untuk materi pemberian makanan pendamping ASI. Tahukah Anda jika ASI saja tidak dapat mencukupi kebutuhan bayi? ASI dapat mencukupi kebutuhan bayi hanya untuk 6 bulan pertama. Di atas usia 6 bulan, ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan bayi, sehingga perlu diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Cara-cara memenuhi kebutuhan gizi bayi. Untuk bayi 6 bulan, frekuensi makannya 2 hingga 3 kali makan ditambah dengan ASI. Untuk jumlahnya, 2 hingga 3 sendok makan mulai dengan pengenalan rasa dan secara perlahan ditingkatkan jumlahnya. Untuk teksturnya bubur kental. Untuk bayi 6 hingga 9 bulan, frekuensi makannya 2 hingga 3 kali makan ditambah ASI dan 1 hingga 2 kali selingan. Untuk jumlahnya 2 hingga 3 sendok makan penuh setiap kali makan. Tingkatkan secara perlahan sampai setengah mangkuk berukuran 250 ml. Untuk teksturnya, bubur cukup kental. Kebutuhan ASI sebesar 70% dan kebutuhan MPASI 30%. Untuk bayi 9 hingga 12 bulan, frekuensi makannya 3 hingga 4 kali makan ditambah ASI dan 1 hingga 2 kali selingan. Jumlahnya tiap kali makan setengah sampai 3/4 mangkuk berukuran 250 ml. Untuk teksturnya makanan keluarga yang dicincang atau dicacah. Kebutuhan ASI 50% dan kebutuhan MPASI 50%. Bayi berumur 12 hingga 24 bulan, frekuensi makannya 3 hingga 4 kali makan ditambah ASI dan 1 hingga 2 kali makanan selingan. Jumlahnya tiap kali makan 3/4 sampai 1 mangkuk ukuran 250 ml. Untuk teksturnya makanan keluarga yang diiris-iris. Kebutuhan ASI 30% dan kebutuhan MPASI 70%. Untuk umur 2-5 tahun, makanan sudah seperti makanan orang dewasa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pemberian makan kepada bayi harus mengikuti kaidah responsive feeding. Responsive feeding adalah kemampuan orang tua untuk memberi makan anak secara aktif dan responsif, termasuk di dalamnya cara pemberian makan sesuai umur, mendorong anak untuk makan, berespon terhadap nafsu makan yang kurang, memberi makan di lingkungan yang aman, dan menggunakan interaksi yang positif. Dalam metode ini, tidak ada paksaan terhadap anak dalam menerima MPASI. Orang tua wajib belajar mengenali isyarat lapar dan kenyang pada anak. Anak akan makan sesuai keinginan dan kebutuhan fisiologis dan terhindar dari overfeeding atau makan berlebih yang dapat menyebabkan obesitas. Pemberian makan secara paksa akan menimbulkan trauma pada anak sehingga dapat memberikan efek jangka panjang pada tumbuh kembang anak. Berikut adalah prinsip responsive feeding, di mana menyuapi langsung atau membantu makan sendiri, respon tanggap, memberikan makan dengan sabar, dan tidak memaksa anak untuk makan. Kemudian menyajikan makan dengan tekstur sesuai, kontak mata dipertahankan, distraksi diminimalisir, dan merespon setiap penolakan anak. Manfaat responsive feeding pun ada banyak. Yang pertama, meningkatkan proses penerimaan anak, meningkatkan kemampuan makanan anak, nafsu makan anak akan terlatih. Kemudian, melatih dari segi disiplin waktu, melatih pola makan anak, dan anak akan menghargai makan dan tahu kapan dia harus makan. Bagaimanakah permasalahan saat pemberian MPASI? Permasalahannya seperti bayi melakukan gerakan tutup mulut, rewel saat diberikan MPASI, melepeh makanan yang masuk, tidak mau mengunyah makanan, tidak mau duduk di kursi makan, sulit buang air besar, dan mengalami alergi terhadap suatu bahan makanan. Permasalahan tersebut bisa terjadi karena tekstur bahan makanan terpaksa, bayi stres, bayi belum siap MPASI, dan memiliki kondisi tertentu seperti mengantuk. Namun, tahukah Anda jika menu MPASI sebaiknya menggabungkan berbagai sumber bahan makanan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi bayi? Berikut adalah tips saat bayi sulit makan. Yang pertama, bersabar dan berusaha, membujuk dengan cara duduk menghadap bayi, membuat jadwal makan yang konsisten, membiarkan anak makan sendiri, menambahkan satu jenis bahan makanan baru, orang tua berinteraksi dengan anak selama makan, dan memberikan makan ketika anak terlihat lapar. Selanjutnya, menggunakan piring sendiri dengan warna yang menarik, sering makan bersama keluarga, melibatkan bayi saat pengolahan makan atau sedang memasak, menghindari memberikan terlalu banyak minum, mengajarkan cuci tangan sebelum makan, dan memberikan pujian. Bagaimanakah cara menjaga kebersihan MPASI? Cara menjaga kebersihan MPASI bisa dengan mencuci tangan dengan sabun, memisahkan talanan untuk bahan mentah dan matang, dan menggunakan bahan pangan yang segar, menyimpan makanan di dalam kulkas, menutup makanan sudah matang dan tidak boleh lebih dari 2 jam, mencuci tangan bayi atau anak, menjaga kebersihan rumah, menyajikan menggunakan piring, tidak dengan botol. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat.